Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bullying. Perkenalkan, nama saya Nawal Fikri Fatin, NIM 112. Perkenalkan, nama saya Rena. Perkenalkan, nama saya Laila Kristiana, NIM 111. Pada video kali ini kita akan membahas pengalaman seorang siswa yang menjadi korban bullying verbal. Selain itu, kita akan melihat penyebab bullying, dampaknya pada korban, serta langkah-langkah yang bisa kita ambil bersama untuk menghentikan bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Pengalaman korban, salah satu siswa yang telah kami wawancarai menceritakan pengalaman saat menjadi korban bullying verbal. Ia berkata, "Saya setiap hari diejek dan direndahkan, padahal saya tidak merasakan melakukan kesalahan apapun. Kata-kata mereka membuat saya merasa sangat sakit hati, sedih, dan kehilangan rasa percaya diri." Ia melanjutkan, "Awalnya saya diam saja, tapi lama-lama saya merasa tertekan. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerita kepada seorang guru. Setelah itu saya merasa lebih tenang dan ikhlas menghadapi situasi ini." Pengalaman ini menunjukkan bahwa korban bullying membutuhkan seseorang yang mendengarkan mereka dan memberikan dukungan. Guru, teman, atau keluarga memiliki peran penting untuk membantu korban keluar dari tekanan ini. Menurut siswa yang telah kami wawancarai, penyebab utama bullying adalah kurangnya kesadaran diri dari pelaku. Seringkali pelaku tidak memahami bahwa tindakan mereka dapat melukai perasaan orang lain. Selain itu, bullying juga terjadi karena perilaku tidak memiliki aktivitas positif, sehingga menghabiskan waktu dengan hal-hal negatif seperti mengejek orang lain. Lingkungan sekolah juga bisa menjadi faktor mendukung. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dari guru atau staf sekolah, pelaku bullying merasa bebas melakukan apapun tanpa takut konsekuensi. Dampak bullying pada korban. Bullying memberikan dampak yang sangat besar, baik secara sosial maupun akademik. Dalam kehidupan sosial, korban bullying seringkali merasa kesepian, sulit mempercayai orang lain, dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka juga cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar, takut dihakimi atau dipermalukan lagi. Dampaknya juga dalam aspek akademik. Banyak korban bullying yang sulit berkonsentrasi saat belajar, rasa cemas dan sedih yang terus-menerus membuat mereka kehilangan semangat belajar, bahkan tidak mau pergi ke sekolah. Hal ini tentu berdampak besar pada prestasi mereka di kelas. Peran guru dan staf sekolah. Guru dan staf sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah bullying. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan seperti: 1. Memantau perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. 2. Memberikan edukasi kepada siswa tentang dampak bullying. 3. Memberikan dukungan kepada korban bullying, baik melalui konseling atau diskusi personal. 4. Meminta pelaku bullying dengan tegas untuk memberikan efek jerah. Dengan langkah-langkah ini, sekolah bisa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung
karena pesan negatif dapat dengan mudah menyebar luas dan sulit dihapus. Untuk mengatasi hal ini, yang pertama, gunakan media sosial dengan bijak. Hindari mengomentari hal-hal negatif atau menyebar informasi yang merugikan orang lain. Kedua, batasi akses pelaku. Gunakan fitur blokir atau laporkan pelaku ke platform media sosial. Banyak platform memiliki kebijakan ketat terhadap perilaku seperti ini. Juga jaga privasi. Atur akun media sosial ke mode privat untuk mengurangi kemungkinan menjadi target. Keempat, edukasi diri dan teman. Pelajari tentang dampak cyberbullying dan ajak teman untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih peduli. Hukum dan untuk pelaku bullying. Hukuman untuk pelaku bullying tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaiki diri. Hukuman yang mendidik lebih efektif dibandingkan hanya hukuman fisik atau larangan. Langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, konseling. Mengikut sertakan pelaku dalam sesi konseling agar mereka memahami dampak buruk dari tindakan mereka terhadap korban. Kedua, layanan masyarakat memberikan tugas melibatkan kegiatan sosial untuk meningkatkan rasa empati dan tanggung jawab. Ketiga, pengawasan ketat. Pelaku harus diawasi lebih intensif oleh pihak sekolah atau orang tua agar tidak mengulangi perbuatan mereka. Keempat, saksi akademik. Membatasi akses mereka pada kegiatan terutama di sekolah jika diperlukan. Namun, tetap memberikan kesempatan untuk belajar. 5. Restoratif. Melibatkan pelaku dalam proses pemulihan dengan korban, seperti meminta maaf dan berkomitmen memperbaiki hubungan. Peran keluarga. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah anak menjadi pelaku maupun korban bullying. Lingkungan keluarga yang sehat dan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak yang peduli dan menghormati orang lain. Untuk mendukung anak, yang pertama, 1. Ajarkan empati sejak dini. Berikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya menghormati perasaan orang lain. 2. Jalani komunikasi yang baik. Dengarkan cerita anak setiap hari agar mereka merasa nyaman berbagi pengalaman, termasuk jika mereka menjadi korban. Yang ketiga, pantau aktivitas anak. Perhatikan aktivitas mereka di sekolah maupun media sosial untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam bullying, baik sebagai korban maupun pelaku. Yang keempat, berikan dukungan moral. Yakinkan anak bahwa mereka memiliki tempat yang aman di keluarga sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Dalam upaya menghentikan bullying, kita semua memiliki peran penting. Bullying bukan hanya masalah korban atau pelaku, tetapi tanggung jawab kita bersama. Untuk korban bullying, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Berani bercerita adalah langkah awal untuk keluar dari tekanan ini. Untuk pelaku bullying, sadari bahwa tindakan kalian menyakiti orang lain. Berhenti sekarang dan mulailah menghormati orang lain di sekitar kalian. Mari bersama
bersama menciptakan lingkungan yang lebih aman, penuh kasih sayang, dan inklusif. Katakan tidak pada